Adik Valentino Rossi, Luca Marini optimistis memandang seri MotoGP Amerika 2025. Sebelumnya, pembalap HRC Honda Castrol itu menunjukkan performa yang solid di Argentina. Dia berhasil menyelesaikan balapan pada posisi ke-11. Di diskualifikasinya, Ai Ogura membuatnya naik satu tempat menjadi ke-10. Marini tentu merasa senang dengan hasil yang dia dapatkan. Dia bahkan mulai berani memandang optimistis seri Amerika mendatang. Adik Rossi itu yakin dirinya bisa membuat perbedaan di negeri Paman Sam, meski ada syaratnya. Syarat yang harus terpenuhi tersebut ialah dirinya harus lolos ke Q2 dahulu. Sekarang, kami harus memperbaiki performa pada kualifikasi, tuturnya. Johan Zarco menunjukkan bahwa hal itu bisa dikejar. Hal itu jadi target saya pada seri Amerika Serikat mendatang. Saya ingin lolos langsung ke Q2. Jika kami bisa melakukan hal itu, semua akan menjadi balapan yang berbeda, imbuh Marini. Soal balapan di Argentina kemarin, pengguna nomor start 10 ini merasa dia harusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Sudah memulai balapan dengan bagus, masalah yang dihadapi Jack Miller sedikit mengganggunya. Start yang cukup bagus, bedahnya. Tetapi, kondisi berkebalikan dialami oleh Jack. Dia terus terpeleset sehingga saya harus melepas tarikan gas. Kondisi ini sungguh disayangkan. Momen tersebut juga menghancurkan beberapa bagian dari balapan saya, sambung Marini. Pada akhirnya, balapan di Argentina membuatnya cukup puas. Terlebih lagi dia mulai bisa mengejar rekan setimnya, Joan Mir. Saya langsung terpaut 4 detik dengan rekan setim saya, ujarnya. Joan adalah pemandu saya. Senang rasanya saat saya bisa memangkas jarak waktu dengannya. Sepeda motor saya bekerja lebih baik daripada sesi sprint. Semua perubahan yang dilakukan membawa kami ke jalan yang benar, tambah Marini. Sementara itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, benar-benar kesengsem dengan Marc Marquez. Ia kembali menulis blog di situs resmi Ducati untuk memuji dominasi pebalap Ducati Lenovo tim itu di MotoGP Argentina 2025. Seperti di Thailand, Marquez menyapu bersih pole, sprint, Grand Prix, dan lap tercepat. Dalam sprint, Marquez langsung menang tanpa ancaman. Namun, dalam balapan utama, ia sempat melebar di tikungan 1 pada lap 4, yang membuat Alex Marquez menyalipnya dan memimpin balapan. Ia pun sempat kesulitan mengejar dan bahkan terpikir untuk menyerah demi finish kedua. Namun, Marquez akhirnya memutuskan kembali ngotot dan berhasil menyalip adiknya pada lap 21 sebelum akhirnya menang. Ini adalah kemenangannya yang ke-90 di MotoGP, serta kemenangan ke-19 Ducati secara beruntun. Selain itu, ini juga kemenangan ke-30 Ducati dalam 31 balapan terakhir. Dall'Igna pun menyatakan bahwa dominasi Marquez di Argentina ini sangat berkelas, apalagi dilakukan dalam 2 seri berturut-turut, yang membuatnya kian kokoh memuncaki klasemen pembalap dengan koleksi 74 poin. Performa berkelas yang ditunjukkan Marc adalah salinan sempurna dari kesuksesannya di Thailand dalam 2 akhir pekan beruntun. Ia terbukti lebih baik di atas segalanya dan semua orang lewat pole, sprint, balapan utama, dan lap tercepat, tulisnya. Talenta dan kerja kerasnya yang luar biasa didorong oleh kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola strategi dan semua sumber daya. Ia mampu mengantisipasi dengan tepat bagaimana balapan akan berakhir, lanjut pria asal Italia ini. Dall'Igna pun mengaku takjub melihat Marquez begitu nyaman mengendarai Desmosedici GP25. Saking nyamannya, Marquez belum pernah mengalami kecelakaan dalam 2 seri terakhir dan berkuasa di sesi-sesi yang krusial. Dia adalah seorang juara dengan kepercayaan diri besar terhadap motornya, ditambah dengan ketenangan yang ia tunjukkan di dalam dan luar trek, yang ia tularkan kepada tim, dan yang kemudian dikembalikan oleh tim kepadanya, ungkap Dall'Igna. Ia pun merasa nyaman dan meraih kemenangan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini kemenangan ke-90-nya di MotoGP, tapi tetap terasa seperti kemenangan pertamanya. Pungkas pria yang juga mantan direktur teknis Aprilia Racing ini. Ducati tidak diragukan lagi mengalami salah satu momen terbaiknya di level olahraga dengan kedatangan Marc Marquez dan 2 kemenangannya dalam 2 akhir pekan yang sempurna, di Thailand dan Termas de Rio Hondo. Selain kemenangan Marquez, motor Borgo Panigale juga meraih podium dan posisi teratas di setiap sesi yang diadakan sejauh ini, menunjukkan keunggulan yang luar biasa atas para pesaingnya.
Salah satu pemain kunci dalam tim Italia ini tidak diragukan lagi adalah manajer teknis dan olahraga terbaiknya, Insinyur Gigi Dall'Igna. Sang eksekutif, hingga musim lalu, biasanya menggunakan saluran tim pada Selasa setelah Grand Prix untuk mengekspresikan perasaannya tentang akhir pekan. Namun, tahun ini, pria Italia itu memilih untuk menggunakan media yang jauh lebih pribadi, yaitu akun LinkedIn miliknya. Pada Selasa, 18 Maret 2025, seperti yang dilakukannya setelah Grand Prix Thailand, Dall'Igna mengunggah sebuah tulisan di akunnya yang menyoroti kerja keras tim yang dipimpinnya. Podium untuk Ducati dengan 5 motor, kami berada di posisi 5 besar. Demikian pesan yang disampaikan oleh insinyur asal Venesia tersebut. Tidak, kami tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini, kami juga tidak ingin melakukannya. Ini terlalu bagus dan tidak menghormati pekerjaan luar biasa yang dilakukan semua orang. Kemenangan ke-19 berturut-turut, kemenangan ke-30 dalam 31 balapan terakhir. Mereka hanya gagal di Austin tahun lalu. Jawali dengan hat-trick ke-10 berturut-turut dalam balapan singkat Sabtu. Sebuah tanda kelas, Mark, fotokopi dari kesuksesannya di Thailand dalam 2 akhir pekan beruntun, mengalahkan segalanya dan semua orang, mencetak pole, sprint, balapan, dan lap tercepat, menggarisbawahi penampilan pembalap Spanyol berusia 32 tahun itu. Bakatnya luar biasa dan perilakunya luar biasa, ditentukan oleh otoritas bawaan, serta kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya, mengantisipasi dengan tepat bagaimana segala sesuatu harus berakhir. Seorang juara, kepercayaan diri yang tinggi dengan motornya dan, terlebih lagi, ketenangan yang konstan, hal yang sama yang dia tunjukkan di dalam dan di luar lintasan, hal yang dia tularkan kepada tim dan tim pun membalas, hal yang sama yang membuatnya merasa nyaman dan menang dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ini adalah kemenangannya yang ke-90 di MotoGP, seolah-olah ini adalah kemenangan pertamanya. Gigi mencari keseimbangan dengan sisi lain garasi, di mana Pecco Bagnaia sedang menghadapi badai yang, meskipun sudah diperkirakan, telah membuatnya benar-benar berada di sisi yang salah dari lintasan. Perasaan itu, di sisi lain, belum pulih dari Pecco, membuat saya sedih seperti halnya awal yang luar biasa dari Mark yang membuat saya bersemangat. Saya tidak akan puas dengan hasil kami, betapapun bagusnya hasil itu, sampai kami memberinya, Bagnaia, kesempatan untuk menunjukkan potensi penuhnya di lintasan, memungkinkannya untuk bersaing secara setara dan menempati posisi yang layak dalam pertarungan antara para juara, tambah pria Italia itu. Kami bekerja tanpa lelah, langkah-langkah yang memuaskan telah diambil akhir pekan ini, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum target tercapai, dan saya dapat meyakinkan semua orang bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya sesegera mungkin, dengan segala hormat. Pecco tidak bisa dan tidak harus bekerja terlalu keras untuk tempat ketiga. Terlebih lagi, tanpa mencapainya, bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa itu adalah trek yang sama sekali tidak disukainya, tambah Gigi tanpa menyebut kemungkinan juara MotoGP 2 kali itu kembali ke motor 2024. Selain tim resminya, Dall'Igna juga memuji tim satelitnya, dengan penampilan Alex Marquez dan Franco Morbidelli, yang keduanya berhasil finish di podium. Dalam balapan ini, dengan aspek yang kuat dan kontras, kami telah menemukan penampilan yang luar biasa dari Alex dan Franco, menyoroti kerja luar biasa dari tim Gresini dan tim VR46. Selamat untuk semuanya, penampilan yang bagus. Balapan Alex, mungkin yang terbaik yang pernah ia lakukan, layak untuk dibingkai. Dia berjuang dengan gigih untuk meraih kemenangan, tidak hanya menunjukkan bakat yang kita kenal dengan baik, tetapi juga kedewasaan seorang veteran, satu-satunya yang sejauh ini mampu membuat Mark yang masih muda menjadi khawatir, tulisnya. Franco kembali naik podium setelah lama absen, memikirkannya saja sudah membuat saya senang, mengetahui gayanya dan mempertimbangkan perubahan negatif yang dia hadapi dengan penuh determinasi. Ini adalah hadiah untuk awal musim yang luar biasa, yang juga berkat kepercayaan diri dan ketenangan yang ditunjukkan kepadanya oleh tim. Terakhir, Dall'Igna memberikan pujian untuk pembalap pabrikan ketiga, Fabio Di Giannantonio. Tanpa diragukan lagi, hasil yang bagus untuk Di Gia, yang melengkapi Manita, kami di Argentina dengan hasil akhir yang menghargai kemampuan dan semangat juangnya. Ayo, Ducati, pungkas pria asal Venesia ini. Di sisi lain,
Marco Bezzecchi harus mengakhiri balapan lebih cepat. Kecelakaan terjadi di lap pertama Grand Prix Argentina. Pebalap Italia itu terjatuh di tikungan pertama sirkuit Termas de Rio Hondo. Insiden tersebut juga melibatkan Fabio Quartararo. Bezzecchi berusaha menghindari motor Franco Morbidelli. Namun, ia malah menabrak bagian belakang Quartararo. Untungnya, Quartararo masih bisa mempertahankan keseimbangan. Bezzecchi sendiri tidak mengalami cedera fisik. Meski begitu, Bezzecchi sangat kecewa tidak bisa melanjutkan balapan. Ia merasa sedih karena gagal di lintasan yang pernah dimenanginya. Bezzecchi menunjukkan sikap rendah hati setelah kejadian itu. Ia langsung meminta maaf kepada Fabio Quartararo. "Saya tidak punya banyak kata untuk diucapkan, sayangnya, saya melakukan kesalahan dan saya minta maaf kepada semua orang," ucap Bezzecchi. Ia mengaku mengerem terlalu lambat di awal balapan. Bezzecchi berusaha menghindari Morbidelli yang berada di depannya. Namun, manuvernya justru membuat motornya melaju lurus. Ia tidak bisa menghindari tabrakan dengan Quartararo. "Saya minta maaf atas kesalahan yang dilakukan, ini adalah akhir balapan yang sangat buruk," ujar Bezzecchi. Meski terjatuh, Bezzecchi merasakan hal positif dari penampilannya. Ia merasa kecepatan motornya cukup baik. Bezzecchi yakin dengan catatan waktunya selama latihan. Ia merasa percaya diri meski memulai balapan dari posisi belakang. "Kecepatan saya bagus, dan saya merasa yakin dengan rata-ratanya. Sayangnya, semua itu tidak berarti apa-apa karena kecelakaan," ungkap Bezzecchi. Balapan selanjutnya akan digelar di Austin, Amerika Serikat. Bezzecchi sangat menyukai lintasan tersebut. Namun, performanya akan sangat bergantung pada motor Aprilia. Timnya terus bekerja keras untuk meningkatkan performa motor. Motornya semakin membaik, timnya bekerja keras. Di Austin, kami akan mencoba untuk meningkatkannya lagi, kata Bezzecchi. Ia menyadari pentingnya sesi kualifikasi untuk mendapatkan posisi start yang baik. "Kami harus meningkatkan RSGP, tetapi yang terpenting, kualifikasinya," jelasnya. Saat ini, Marco Bezzecchi berada di posisi ke-9 klasemen sementara. Ia telah mengumpulkan 14 poin dari 2 seri balapan. Dikutip dari Motosan, Kamis 20 Maret 2025, Bezzecchi menjadi satu di antara pebalap Aprilia dengan poin terbanyak. Ia berada di urutan kedua setelah Ai Ogura. Ogura sendiri berada di posisi ke-8 klasemen dengan 17 poin. Bezzecchi berharap bisa meraih hasil lebih baik di Austin.